Organisasi pasti pakai anggaran. Tapi, apa jadinya kalau anggaran tersebut masih dicatat secara manual? Pakai kertas, map, lampiran offline yang rawan hilang, dan nggak ada jejak digital sama sekali. Jawabannya gampang. Ruang markup terbuka lebar. Di video ini kita bakal melihat langsung bagaimana proses markup bisa terjadi, sesederhana mengganti angka. Dan bagaimana teknologi bisa menjadi benteng untuk menanggulangi hal tersebut. Let's go. Harga ballpoint 1 lusin kira-kira harga pasarnya 18.000 deh kayaknya. Kalau aku masukin 30.000 gak apa-apa kali ya. Tuh gak ada yang lihat juga. Yang penting kan laporannya rapi. Mas, ini ATK totalnya beneran 3 juta, Mas. Hah? Kok segitu? Saya kemarin ngitung di e-commerce cuma 1,8 doang. Yang bener mas, itu belum diupdate deh kayaknya. Beneran, Mas. Masanya kemarin saya bukan cuma harganya saya ngecek, Mas. Dokumen pendukungnya juga revisi angkanya tuh nggak ada catatan gitu, Mas. Ini yang ngebahas siapa ya, Mas? Kalau gini kan bisa kacau nanti, Mas. Di audit. Ini inputnya manual apa gimana, Mas? Manual kok pak? Kalau semua manual gini kan gampang dimarkup sama orang, Mas. Gak ada transparansinya nanti dong. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Menurut kalian, apa masalahnya? Sistem manual, tidak ada audit trail, atau pengawasan lambat? Coba pikir. Nah, betul banget. Jadi semua yang tadi dijelaskan adalah akar masalahnya. Sistem manual itu ibarat jalan tanpa lampu, di mana semuanya gelap dan nggak kelihatan apa-apa. Dan disitulah risiko markup terjadi. Sekarang, coba kita lihat bagaimana teknologi bisa nutup semua celah itu. Mas Rofi, Mas Anugrah. Halo, Mas. Ada apa nih mas? Kok diem-diem aja? Ini Mas lagi pusing, Mas. Pusing kenapa? Ya lagi ngitung data. Iya. Tapi tuh datanya beda gitu, Mas. Soalnya hitungnya pakai manual, Mas. Sebenarnya solusinya nggak ribet sih. Kita tinggal pindah aja ke budgeting. Anggarannya itu disusun, diverifikasi, disetujui sampai dilaporkan semuanya lewat sistem digital. Bentar ya, coba dicari dulu contohnya. Nah, ini contohnya nih, coba lihat. Itu harga-harganya tuh diambil dari database standar, bukan dari angka kira-kira. Kayak misalkan kalau mau naikin dari 18.000 di 30.000 tuh sistem langsung ngedetect. Sistem tuh bakal 1 ngasih notifikasi perubahan, 2 cek harga ke database, 3 masukin perubahan ke audit trail, dan terakhir minta approval digital dari atasan. Nah, kalau gitu kan saya sebagai pengawas juga lebih gampang, Mas, tugasnya, Mas. Jadi semuanya tuh terekam di sistem ini, Mas. Gitu. Kalau misalnya kita pakai sistem manual gimana ngecek gitu, Mas? Kalau gitu berarti nggak bisa di markup lagi ya? Iya dong, kalau gitu. Bukan itu aja, kerjaan kamu juga jadi lebih mudah. Nggak perlu ribet nyimpen kertas, nyari bukti, atau takut hilang. Nah, sekarang coba kita bahas kenapa sistem e-budgeting itu penting untuk sistem pengendalian internal. Nah, bagus nih, karena sistem ini tuh memperkuat 3 komponen utama internal control. Yang pertama tuh ada authorization, itu untuk approval digital. Lalu yang kedua ada documentation, itu jadi semua bukti yang ada tuh tersimpan otomatis di sistem ini. Yang ketiga ada independent verification, jadi auditor tuh bisa cek kapan aja dan di mana saja, gitu. Saya juga ngerasa sih banyak perubahan yang terjadi gitu. Yang pertama anggaran jadi lebih cepat diproses. Yang kedua nggak perlu ngetik ulang, dan yang terakhir risiko salah hitung juga berkurang banget kayak gitu. Bener banget Mas Rofi, teknologi itu bukan cuma buat ngamanin anggaran, tapi juga bikin proses lebih efisien, proses revisi gampang, data real time, bahkan pimpinan bisa lihat dashboard kapan aja. Nah,
Bener banget yang teman-teman semua omongin. Jadi sistem e-budgeting itu bukan sekadar software belaka, tapi budaya baru yang lebih transparan. Pengelolaan anggaran yang bersih bukan cuma soal angka, tapi kepercayaan. Dengan e-budgeting, proses jadi rapi dan nggak perlu tebak-tebakan harga. Pengawasan jadi jauh lebih mudah karena semuanya transparan dan mudah dilacak. Teknologi bantu kita nutup celah markup tanpa bikin kerjaan makin ribet. Anggaran yang jelas, organisasi semakin kuat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.